Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, saudara-saudara, ikhwan dan juga akhwat rahiman wa rahimakumullah. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita rizki berupa taufik mau datang sholat berjamaah di masjid. Ini sebuah rizki besar yang harus selalu kita syukuri, karena rizki tidak terbatas hanya pada masalah harta, masalah gaji, masalah pendapatan, tapi hidayah, bahkan hidayah untuk mau beribadah, itu salah satu bentuk rizki yang terbesar. Di saat orang-orang dengan kesibukan mereka, apalagi malam minggu, ada yang jalan-jalan, ada yang kulineran, dengan berbagai macam kesibukan mereka, Allah Ta'ala memilih antum untuk tetap bisa menjaga sholat berjamaah di masjid. Ini rezeki besar yang harus selalu kita syukuri dan tentunya harus selalu dijaga. Dan ini sebuah teladan yang luar biasa yang harus kita contohkan kepada orang lain, yaitu dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, maka kita harus menjaga sholat kita, terlebih lagi sholat di masjid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita hari ini pembahasan yang penting, pembahasan berkaitan tentang masalah surga. Surga itu impian semua orang, mau muslim, mau yang rajin sholat, mau yang enggak rajin ibadah atau tidak. Kalau diberikan pilihan masuk surga apa masuk neraka, pasti jawaban masuk surga. Semua pasti begitu. Bahkan orang-orang kafir sekalipun ditanya masuk surga apa neraka, mereka pasti bilang masuk surga. Makanya surga ini bukan impian orang-orang muslim aja, bahkan impian orang-orang kafir. Dan di antara tugas para nabi dan rasul, mereka itu adalah tabsyirul muti'in wa indzarul 'asin. Di antara tugas para nabi dan rasul, mereka itu memberikan kabar gembira buat orang-orang yang taat dan juga memberikan peringatan buat para pelaku maksiat. Makanya Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau, Nabi menjelaskan bagaimana sih surganya Allah, betapa indahnya surga Allah, yang tujuannya adalah untuk memotivasi kaum muslimin supaya rajin beribadah, membuat semangat kaum muslimin untuk mau sholat, mau sedekah, mau melakukan berbagai macam ibadah, tujuannya untuk mengharapkan surga. Dan bahkan tidak sedikit dari hadis-hadis Nabi SAW pun beliau menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat dari surganya Allah. Paling tidak berkaitan tentang masalah surga, ada 5 kenikmatan yang ada dalam surga. Yang pertama, kenikmatan surga itu tidak terbayangkan sama sekali. Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surat As-Sajdah, Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun." Allah mengatakan, tak seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menantinya, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Allah katakan di sini, nikmat surga itu tidak diketahui oleh seorang pun bagaimana indahnya. Makanya ini ditekankan lagi dalam sebuah hadis qudsi
Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Apa yang dipersiapkan oleh Allah? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Sesuatu yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah kenikmatannya terdengar dari telinga, dan gak pernah terbayangkan, terbesit sama sekali. Surganya Allah. Kita dalam masalah dunia aja ada keindahan-keindahan yang kita nggak tahu. Padahal ini ada di dunia ini. Terkadang kita memang nggak bisa ke sana karena tempatnya jauh, butuh biaya besar untuk melihat keindahan di sana. Indonesia aja, Indonesia ini sering dikatakan bahkan sama orang-orang Arab, mereka sering bilang Indonesia ini jannatud dunia, surganya dunia. Kenapa? Karena pemandangan yang luar biasa indahnya. Dari gunung, pantai, pemandangan di dalam lautannya, semuanya indah. Mereka naik ke atas gunung, semuanya hijau. Makanya orang-orang Arab senang datang ke Indonesia, senang. Surga kata mereka. Kalau ada yang pernah umroh atau haji, lihat gimana kondisi di Jazirah Arab. Tandus, tandus. Yang dipakai untuk kota, kalau kita berbicara Saudi Arabia aja, itu sedikit sekali. Karena sisanya apa? Gurun pasir. Nggak bisa dimanfaatkan sama sekali. Sedangkan di Indonesia kita tahu, apapun yang dilempar katanya tumbuh jadi tanaman. Mau ditanam di mana aja pasti tumbuh. Itu indahnya Indonesia. Nah, kita orang Indonesia aja, bahkan ada tempat-tempat yang kita belum pernah datangi. Kita cuma dengar tempatnya indah. Ada tempat di Papua, ada tempat kata di Pulau Komodo indah. Kita cuma pernah dengar aja, nggak pernah kita ke sana. Kenapa? Nggak ada biaya. Ini aja berkaitan tentang masalah keindahan dunia. Kita kadang masih belum tahu karena kita belum mampu berangkat ke sana. Nah, sekarang bagaimana dengan keindahan surga yang nggak pernah terbayangkan oleh seorang pun, bagaimana indahnya surga itu. Nabi SAW atau Allah dalam surat Muhammad di ayat ke-15 Allah mengatakan, matsalul jannati allati wu'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, fiha anharun min ma'in ghairi asin, di dalam surga itu ada sungai yang airnya itu tidak payau, tidak asin, yaitu airnya itu nikmat. Air sebanyak apapun kalau asin kalau asin tidak bisa dimanfaatkan. Air laut sebanyak-banyaknya itu nggak bisa dimanfaatkan karena asin. Kemudian yang kedua kata Allah Ta'ala, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, di surga ada sungai yang terbuat dari susu dan tidak akan berubah rasanya. Susu yang fresh itu cuma kuat beberapa jam, sisanya bakal berubah jadi asam, jadi yogurt, rusak, basi. Di surga ada sungai terbuat dari susu, kata Allah, lam yataghayyar ta'mu, rasanya nggak bakal pernah berubah, tetap fresh, tetap enak. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, ada sungai yang terbuat dari khamr, anggur, yang tidak memabukkan dan lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Karena namanya khamr, yang diincar sama orang bukan rasanya. Yang diincar sama orang namanya minuman keras itu bukan cuma rasanya, tapi intinya apa? Efek dari khamrnya itu. Apa efeknya? Bikin akal itu hilang. Orang-orang yang pusing, orang-orang yang stres, hilang pikirannya. Itu yang diincar dari khamr. Terkadang rasa itu nomor 2. Makanya banyak orang-orang yang mereka itu minum khamr kalau sudah di akhir pekan, lagi pusing-pusing, mumet kerjaan, minumnya khamr untuk menghilangkan stresnya dia. Nah, sedangkan di akhirat itu ada khamr yang nikmat dan tidak memabukkan. Itu nikmat, enak. Lalu yang keempat kata Allah, wa anharun min asalin musaffa, dan ada sungai yang terbuat dari madu yang murni, kata Allah. Dari madu yang murni. Kenapa Allah tekankan di sini dari madu yang murni? Karena banyak madu yang
palsu. Dicampur dengan apa? Air. Dicampur dengan air gula, dicampur dengan ini, dicampur dengan itu. Allah menekankan di sini terbuat dari madu yang murni, kata Allah. Benar-benar murni, kenikmatannya luar biasa. Kalau Allah katakan walahum fiha min kulli tsamarat wa maghfiratun min rabbihim, dan di dalamnya ada semua buah-buahan dan juga ampunan dari Allah Ta'ala. Ini salah satu kenikmatan surga yang kita nggak bisa terbayang sekarang. Gimana orang yang bisa membayangkan ada sungai terbuat dari madu? Ustaz, gimana mengalirnya Ustaz? Kan madu kental Ustaz, berarti nggak ngalir dong Ustaz. Nah, jangan dibayangkan. Ini cuma cerita yang kita imani, nggak bisa diterapkan di dunia ini, nggak bisa, nggak mungkin. Kita ngumpulin madu, kita jadiin sungai, apa nggak bisa. Ini makanya kenikmatannya itu tidak terbayangkan sama sekali. Kemudian di antara kenikmatan surga, kenikmatannya itu bisa diraih tanpa kepayahan, tanpa capek-capek. Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Haqqah, qutufuha daniyah, dahan-dahan dari pepohonan di surga itu dekat, rendah. Itu orang duduk aja bisa langsung metik. Kalau kita mau makan buah, terlebih lagi buah mangga, buah rambutan, apa yang harus dilakukan? Kadang naik ke atas pohon dulu, kadang bikin galah dulu. Itu ada kepayahan di situ. Orang mau jalan-jalan, apa yang harus dilakukan? Dia kerja dulu. Dia kerja dapat gaji ditabung, kerja dapat gaji ditabung, atau nungguin THR ya kan? Baru dia beli handphone baru, baru beli ini. Itu kan kepayahan. Orang yang nabung itu bukan enak nabung. Berarti dia harus mengorbankan sesuatu dari gajinya atau dari uangnya dia. Sedangkan Allah menjelaskan itu nggak ada kepayahan di surga, itu nggak ada sama sekali. Semua kenikmatan bisa kita dapatkan tanpa capek sama sekali. Kemudian di surat Al-Waqi'ah Allah katakan yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Penduduk surga itu dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Mereka itu membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Yaitu penduduk surga tinggal duduk aja, mau minum apa dianterin. Semua pelayannya sudah ngelilingin dia, mau minum apa semua dianterin ke dia. Ini enaknya. Lalu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya'kulu ahlul jannah fiha wa yashrabuna wa la yataghawwatuna wa la yamtakhituna wa la yabulun. Penduduk surga itu, kata Nabi SAW, makan dan juga minum, tapi mereka nggak pernah buang air kecil, nggak pernah buang air besar, bahkan ingus pun nggak keluar. Kecuali kata Nabi SAW, mereka cuma mengeluarkan keringat, jusyaun karashil miski, mengeluarkan keringat yang wanginya seperti minyak misek, seperti kasturi, kata Nabi SAW. Yulhamuna tasbih walhamd kama yulhamuna nafs. Mereka bernafas dengan ucapan tasbih dan tahmid bagaikan jiwa yang bernafas. Ini indah ya penduduk surga, hidupnya enak sekali. Kemudian yang ketiga, nggak cukup dari situ aja, kenikmatan surga ini selalu bertambah. Nggak cuma seperti itu aja, tapi bertambah lagi, bertambah indah lagi, bertambah bagus lagi. Nabi SAW bersabda, inna fil jannati lasuqan. Di surga itu ada sebuah pasar, ya'tunaha kulla jum'atin, yang didatangi oleh para penduduk surga setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus syamal fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim. Kemudian setiap mereka pergi ke pasar, berhembuslah angin dari sebelah kiri mereka, kemudian menerpa wajah dan juga pakaian mereka. Fayasdaduna husna wa jamala. Mereka bertambah tampan, bertambah ganteng, nambah. Ini setiap Jumat loh, nambah ganteng lagi, nambah ganteng lagi, nambah ganteng lagi. Orang namanya makin tua, terkadang ketampanannya turun. Ini enggak, makin lama dia di surga, makin tampan dia. Kemudian fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husna wa jamala. Kemudian mereka pulang ke rumahnya, sedangkan ketampanan mereka itu sudah bertambah. Fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husna wa jamala. Ketika pulang, keluarganya mengatakan, kamu ini sekarang makin ganteng, makin tampan pulang ini.
Fayaquluna wa antum wallahi laqad izdantum ba'dana husna wa jamala. Kemudian ini laki-laki yang datang juga mengatakan, demi Allah kalian juga seperti itu, bertambah cantik, bertambah indah. Jadi kenikmatan surga itu bertambah terus, nggak menetap gitu aja. Kemudian yang keempat, kenikmatan surga itu selalu bisa dinikmati. Apa maksudnya selalu bisa dinikmati? Kalau buah, kita lagi pengen buah, terkadang lagi bukan musimnya. Kan lagi pengen makan buah rambutan, lagi bukan musimnya, antum nggak bisa ketemu. Itu masih dalam satu alam loh, masih di dunia loh. Terkadang aku nggak temukan, kenapa? Nggak ada, lagi nggak musim, cari kemana-mana juga nggak bakal ketemu. Kemudian wanita, istri, kenikmatan itu diantara kenikmatan dunia kata Nabi SAW. Terkadang ada masa yang kita nggak bisa berhubungan badan dengan istri, ketika dalam masa haid, dalam masa nifas, atau ketika kita sakit misalkan, kenikmatan ada di situ, tapi kita nggak bisa dapatkan. Adapun di surga, kenikmatannya selalu bisa dinikmati. Allah Ta'ala mengatakan, ukuluha daimun wa dhilluha. Buah di surga itu tidak ada hentinya, dan begitu pula naungan di surga. Naungan pohonnya itu ngikutin kita terus. Kita mau buah apa aja, selalu ada di setiap musim. Ini selalu ada. Kemudian di surat Al-Fussilat Allah juga mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tashtahi. Di dalam surga, di dalamnya kalian duduk penghuni surga, kalian akan memperoleh apapun yang kalian inginkan, dan akan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Mau apa, mau minta apa, semuanya pasti ada di surga. Ini luar biasanya surganya Allah. Kemudian yang kelima, di antara kenikmatan surga, kenikmatan surga itu abadi dan gak bakal bikin bosan. Itu kenikmatan yang indah, yang bagus, yang selalu bertambah, yang kita bisa nikmati setiap saat. Itu abadi, akan ada selalu seperti itu. Antum bayangkan, Nabi katakan ada pasar tadi didatangi setiap hari Jumat, orang itu bertambah ganteng. Berarti kalau abadi, itu kenikmatan nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi terus. Dan ini berlaku di semua kenikmatan. Nabi SAW atau Allah Ta'ala di surat Al-A'la, Allah katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu, yaitu orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi, padahal kehidupan akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan juga lebih kekal. Kenikmatan dunia, setinggi apapun seorang bisa menggapainya, akan ada satu titik dia sudah nggak bisa menikmati kenikmatannya, walaupun terkadang dia masih hidup. Apa yang terjadi? Terkadang sakit, terkadang terjadi bencana, terkadang hartanya hilang, dia nggak bisa menikmati lagi. Dia punya harta banyak, tiba-tiba kena stroke, dia nggak bisa nikmatin lagi, walaupun hartanya banyak. Dan ini nggak sedikit, yang seperti ini banyak. Ada orang punya harta banyak, tiba-tiba banjir, atau tiba-tiba seperti yang terjadi saudara-saudara kita di Palestina, di Burma, di Yaman, dan di negeri-negeri yang lainnya. Bagaimana mereka, harta yang mereka miliki itu nggak manfaat. Kenapa? Negerinya nggak dalam keadaan aman. Apa yang mau dilakukan kalau negerinya kacau balau? Makanya kenikmatan, kata Nabi SAW, itu ada 3. Kalau orang mendapatkan 3 kenikmatan ini, dia sudah mendapatkan dunia beserta isinya semuanya. Apa yang pertama kata Nabi? Seorang itu sudah tahu apa yang akan dia makan keesokan paginya. Qutu yaumi. Dia udah tahu besok pagi dia makan apa, dia udah punya. Kemudian dia bangun dalam keadaan sehat, kata Nabi. Sehat. Lalu dia hidup dalam keadaan aman. Dia dapat 3 hal ini, dia sudah bisa menikmati dunia dan seisinya semuanya. Satu saja hilang dari kehidupan manusia, dia nggak bisa nikmatin apa-apa. Antum punya uang banyak, antum sehat, tapi kalau negaranya nggak aman, nggak bisa apa-apa antum. Antum sehat, negaranya aman, nggak punya uang, gimana? Percuma. Mau makan nggak ada duit, mau jalan-jalan apalagi. Nah, satu aja hilang nggak bisa. Negerinya aman, uangnya banyak, sakit, nggak bisa apa-apa. Akhirnya uangnya dipakai buat bayar biaya rumah sakit. Walaupun buat biaya rumah sakit duitnya nggak habis-habis, tetap dia nggak bisa nikmatin.
Nah ini hebatnya kehidupan di surga. Seorang gak bakal merasa sakit, dia bakal terus bisa menikmati kehidupan surga ini. Kemudian dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, innar rajula min ahlil jannah la yu'aniqul hara sab'ina sana la yamalluha wa la tamalluhu. Bahwasanya sesungguhnya seorang laki-laki penduduk surga akan memeluk seorang wanita bidadari selama 70 tahun. Sama sekali dia nggak bosan terhadap bidadari itu, dan bidadari itu pun nggak bosan sama dia. 70 tahun dipeluk. Nah, nggak bosan sama sekali. Ini kan luar biasa. Ini kenikmatan surga. Dan ini baru sebagian yang Anda ceritakan. Kalau antum mau temu lebih lengkapnya, bisa buka di surat Al-Haqqah, bisa buka di surat Al-Insan. Bagaimana Allah menjelaskan kenikmatan surga secara mendetail di situ. Indahnya surga bikin kita itu termotivasi untuk masuk dalam surga. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua surganya. Lalu ikhwas kalian, rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi poin adalah surga ini enggak gratis. Surga itu harus diraih dengan pengorbanan. Dunia kalau kita cari dalam Al-Quran, cari dalam hadis-hadis Nabi SAW, kita nggak bakal temukan satu pun pujian bagi dunia. Isinya apa? Celaan dan hinaan bagi dunia. Dunia ini la'ibun walahu, tempat main-main dan omong kosong aja. Bahkan tadi yang di ayat kita baca, bahwasanya bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Bahwasanya kalian orang-orang kafir memiliki kehidupan duniawi, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dicela dunia ini. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya pernah mengangkat bangkai dari seekor kambing yang cacat. Lalu dikatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau beli bangkai kambing yang cacat ini, kata Nabi SAW. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kita dikasih aja nggak mau, beli lagi bangkai pertama. Kedua, ini cacat kambingnya, mau buat apa? Nabi SAW mengatakan, wa dunya ahwanu min hadza. Dunia lebih hina daripada bangkai kambing ini. Yang menjadi poin, dengan seperti itu Nabi SAW menghinakan dunia, Allah merendahkan dunia ini. Kalau kita mau dapat kenikmatan dunia, tetap kita harus usaha. Iya apa enggak? Kita nggak bisa mau kaya duduk-duduk aja di rumah. Saya hina-hinain dunia, nggak bakal bisa kaya tuh. Kalau mau kaya, kerja. Nggak bisa jadi beban orang tua, jadi beban keluarga di rumah. Nggak mau kerja, nggak mau belajar, nggak mau usaha, nggak mau dagang, malas-malasan aja di rumah, tapi ngarepnya jadi orang kaya. Saya mau jadi miliarder, tapi kerjaannya di rumah ngopi ngerokok. Nggak kerja, nggak apa-apa. Ini kan penyimpangan namanya. Ini nggak bener. Ini orang semua tahu, ini orang nggak waras nih. Ini impiannya cuma angan-angan belaka, nggak bakal terjadi. Nah, begitu pula dengan surga. Ikhwas sekalian, kalau kita mau mengejar surga, maka butuh namanya usaha, butuh namanya pengorbanan. Gak bisa surga ini sekedar menjadi angan-angan, gak bisa. Dan Allah tekankan surga ini bagaimana cara mendapatkannya. Di antaranya Allah katakan di surat Az-Zukhruf, Allah katakan, wa tilkal jannatul lati uriftumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga, kata Allah, yang diwariskan kepada kalian disebabkan, sebabnya lihat, amal-amal yang dahulu kalian kerjakan. Jadi mendapatkan surga karena amalan yang kalian lakukan. Di ayat yang lain yang sering kita dengar, di awal surat Al-Baqarah, Allah katakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Berikanlah kabar gembira bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya bagi mereka surga-surga. Siapa yang diperintahkan untuk diberikan kabar gembira kepadanya? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, ini pentingnya. Maka dalam Al-Quran semua surga, semua ganjaran, sebabnya apa? Bima kuntum ta'malun. Atas apa yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, itu selalu menjadi penyebab.
Kita pernah dengar sebuah hadis bahwasanya seorang tidak masuk ke dalam surga hanya sekedar dengan amalannya, tapi dia akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bahkan tidak pula engkau wahai Rasulullah itu masuk surga harus dengan rahmat bukan sekedar dengan amalan? Lalu kata Nabi, walaupun saya masuk dengan rahmat Allah. Maksudnya apa? Seorang itu masuk surga bukan jual beli, bukan kayak orang bos sama karyawannya. Itu karyawannya bekerja, di akhir bulan dapat gajinya surga. Enggak seperti itu muamalah kita dengan Allah. Kalau muamalah manusia dengan Allah seperti bos dan karyawan, kita semua nggak ada yang dapat gaji. Udah diputus kontrak semua kita. Kenapa? Bos saja sama karyawan, bos itu punya akad, punya standar, punya quality control. Kalau antum nggak bisa ngerjain job desk-nya ini sesuai dengan standarnya, dipecat. Begitu kan perusahaan kan? Iya. Antum disuruh kerjain ini, nggak beres-beres kerjaannya, atau dikerjain sama dia, tapi kerjaannya berantakan, dipecat antum. Nah, kita sama Allah bukan seperti bos dengan karyawan. Karena kalau seperti bos dan karyawan itu sudah dipecat dari dulu, tapi enggak. Makanya kata para ulama, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi rahmat itu salah satunya didapatkan dengan kita berusaha untuk beramal. Kalau memang job desk kita ini dengan beramal, cuma sekedar beramal itu jadi job desk kita, andalan kita satu-satunya, nggak bisa kita masuk surga. Kenapa? Amalan kita banyak cacatnya. Nggak bisa kayak jual beli karyawan dengan bos, nggak bisa. Kita sholat aja kadang rakaat pertama mikir ke kiri, rakaat kedua mikir ke kanan, yang satu mikir dagangan, yang satu mikir rumah, yang satu mikir masakannya, itu dalam satu kali sholat. Belum lagi kita ngomong dia khusyuk apa enggak, dia paham apa enggak, dia tadabburi apa enggak. Baru kita ngomongin masalah sholat, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Apakah sudah sesuai dengan contoh Nabi SAW? Karena yang Nabi contohkan itulah yang diinginkan sama Allah. Makanya Nabi perintahkan secara langsung. Kalau kita hanya berbicara tentang masalah sholat, Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini anjuran apa perintah? Anjuran apa perintah? Perintah. Nabi perintahkan sallu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini bukan anjuran, ini perintah dari Nabi SAW. Harus seperti Nabi. Kenapa? Karena sholat yang seperti Nabi itulah sholat yang diinginkan sama Allah. Kita nggak beribadah seenak maunya kita, enggak. Makanya kita ini berusaha beribadah seperti yang Allah inginkan. Oleh karena itu nggak ada yang berani kan nambah rakaat sholat kan? Ada yang berani? Sholat subuh kenapa cuma 2 sih? Tambah 1 lagi kenapa? Nanggung. Pagi-pagi lagi seger-segernya kenapa nggak ditambah? Ada yang berani? Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena yang Allah inginkan 2 rakaat. Apapun alasannya kita, apapun sebabnya, nggak boleh ditambah jadi 3, nggak boleh dikurangi jadi 1. Kenapa? Karena yang Allah inginkan seperti itu. Ini kan kita namanya beribadah. Kita mengejar apa yang Allah Ta'ala inginkan. Di antaranya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Nah sekarang, apakah sholat kita, apakah ibadah kita keseluruhannya sudah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW? Sudah sesempurna beliau dalam sholatnya? Kadang kita sholat garuk sini, garuk sana, lihat kanan, lihat kiri. Itu kan cacat dalam sholat, kekurangan dalam sholat. Makanya kata para ulama, kalau misalkan muamalah manusia dengan Allah seperti karyawan dan bosnya, ya kita nggak bakal dapat apa-apa, nggak bakal dapat gaji. Tapi disitulah letaknya rahmat Allah. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Kita berdoa kepada Allah untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kesilapan kita. Kita minta ampun dari Allah. Disitulah pentingnya kita mempunyai sikap roja. Apa roja? Sikap berharap kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Ini usaha maksimal saya. Dan Allah, ikhwas kalian, tidak cuma melihat hasil, Allah itu melihat usaha. Kalau yang dilihat sama Allah cuma hasil, Nuh alaihissalam pahalanya sedikit. Kalau yang dilihat cuma apa? Hasil. Tapi apakah Nuh pahalanya sedikit? Enggak. Dari ratusan ribu nabi, ratusan rasul,
Yang terbaik siapa? Ulul azmi, ada 5. Salah satunya siapa? Nuh alaihissalam. Kenapa bisa jadi yang terbaik? Karena Allah nggak cuma melihat hasil, tapi Allah juga melihat usaha. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, pengikutnya cuma 80 orang. Berarti usaha sama hasil seakan-akan tidak berbanding dengan sejajar, nggak sama. Ini kok orang bisa 950 tahun dakwah, pengikutnya cuma 80. Ini berapa jumlah ini? Berapa? 50? 60? 50, 60 mungkin setara dengan Nabi Nuh 600 tahun dakwah kali. Nah, tapi Allah nggak cuma ngelihat hasil, Allah pun ngelihat usaha. Nuh 950 tahun nggak mundur sama sekali, nggak pernah putus asa, usaha terus, usaha terus, usaha terus, sampai kaumnya Nabi Nuh ngelihat Nabi Nuh ngomong tutup kuping. Wastaksyaw thiyabahum di ayat yang lain. Mereka ngambil bajunya, ngangkat bajunya, ditutup ke kupingnya, biar nggak dengar apa yang Nuh katakan. Kira-kira kalau itu yang terjadi sama kita, ketika kita nasihatin teman kita, masih mau nasihatin nggak? Dinasihatin, diajak sholat, tutup kuping, sakit hati kita. Yaudah biarin, neraka masuk neraka deh. Ternyata seperti itu. Nuh alaihissalam nggak nyerah sama sekali. Nah makanya Allah itu nggak cuma ngelihat hasil, tapi ngelihat usaha. Maka dari itu kita berusaha sebaik mungkin dalam kita beribadah. Kita mengharapkan rahmatnya Allah untuk masuk dalam surganya. Jadi bukan berarti kita nggak beramal, dan bukan berarti amal itu kita andalkan untuk masuk ke dalam surga. Kita andalkan ada rahmat Allah turun kepada amalan-amalan kita, menerima amalan-amalan kita walaupun banyak kekurangan di situ. Nah, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian tadi kita membahas tentang mengejar surga. Ketika kita mau mencari surga, maka kita harus beramal. Ini usahanya kita. Yang pertama, amalan yang harus kita lakukan, dan ini merupakan syarat mutlak buat setiap orang yang mau masuk dalam surga, adalah tauhidnya harus benar, akidahnya harus benar. Maksudnya apa? Yaitu dia adalah orang Islam. Dia mempraktekkan keislamannya, mempraktekkan rukun imannya dengan benar dia praktekkan. Dia nggak mengimani Allah Tuhan, kemudian ada Tuhan yang lain. Itu bukan orang Islam namanya. Tauhid yang benar, apa sih arti tauhid? Tauhid itu mengesahkan. Kalau mengesahkan artinya tunggal, satu. Namanya satu, yaitu kita mengakui yang berhak untuk diibadahi ya Allah, Tuhan satu-satunya yang kita akui ya cuma Allah. Itu namanya tauhid. Makanya Nabi SAW nggak pernah mau menerima peribadatan dalam bentuk apapun selain kepada Allah. Nabi SAW turun ke orang-orang, ada yang diantara mereka nyembah berhala dengan berbagai macam bahannya. Ada berhala dari kayu, ada dari besi, ada dari ini, ada dari itu. Dan berhala-berhala itu adalah perwakilan dari atau penjelmaan yang mereka buat dari sesuatu. Ada yang berhala ini penjelmaan dari bulan, bagi orang-orang yang menyembah bulan. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon. Itu semua terjadi ketika Nabi SAW diutus. Gak ada satupun yang dibiarkan sama Nabi, semuanya didakwahi sama Nabi SAW. Kenapa? Karena yang Nabi inginkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalian sembah semuanya kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita baca sejarah, ketika terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, Nabi dan para sahabatnya masuk kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Nabi nggak mau sholat dalam Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah saat itu dikelilingi sama berbagai macam berhala. Berhala itu bukan cuma batu, tapi berhala itu perwakilan. Berhala itu perwakilan. Ini batu ini apa maksudnya? Ini perwakilan dari si fulan yang dikuburkan di sana. Ada perwakilan dari manusia yang dikuburkan, sebagai perwakilan dijadikan batu, dikultuskan. Jadi bukan cuma batu. Makanya berhala-berhala itu ada nama-namanya. Seperti yang terjadi di zamannya Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Nuh itu menyembah 5 berhala. Menyembah 5 berhala. Masing-masing ada namanya berhala ini. Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya
Berhala-berhala ini dulunya adalah nama orang-orang soleh yang mereka meninggal, ditokohkan sama masyarakat, kemudian mereka meninggal. Lalu orang-orang mentokohkan mereka sebagai memorial buat mereka mengenang, dibuatlah batu-batu untuk sekedar mengenang. Kemudian berlangsung beberapa generasi, iblis pun menyesatkan mereka. Akhirnya yang tadinya cuma kenang-kenangan ini disembah sama kaumnya. Dan ini Allah abadikan di surat Nuh. Allah katakan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. 5 berhalanya Nuh. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan peribadatan kalian, kata kaumnya Nabi Nuh. Jangan kalian sekali-sekali meninggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Ini nama berhala. Dan itu bukan nama batu aja, tapi itu memang perwakilan. Perwakilan dari siapa? Orang-orang soleh yang dulu sudah mati duluan, kemudian disembah sama kaumnya Nabi Nuh. Nah, Nabi ketika masuk ke Mekah, Nabi nggak mau sholat di Ka'bah. Kenapa? Ada 360 berhala. Setiap orang menganggap berhalanya dia yang terbaik. Bukan berarti orang musyrikin semuanya mengakui semua berhala, enggak. Mereka saling perang satu sama lain, menganggap yang ini lebih bagus, yang ini lebih manjur, yang ini lebih bawa hoki, macam-macam. Makanya daripada ribut, ya udah masing-masing berhala taruh situ aja. Mereka pun ribut satu sama lain. Nabi SAW pun akhirnya memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk apa? Menghancurkan semua berhalanya. Akhirnya Umar pun menghancurkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Barulah Nabi mau sholat di dalam Ka'bah saat itu. Nah, ketika berhala sudah dihancurkan, ini penguatan bahwasanya yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mentauhidkan Allah saja. Kemudian bagaimana dengan orang-orang ahlul kitab? Apakah mereka diakui sama Nabi SAW? Mereka pun nggak diakui sama Nabi. Buktinya apa? Buktinya Nabi mengirimkan utusan-utusan ke negeri-negeri ahlul kitab untuk mendakwahi mereka. Nabi mengirim utusan ke Yaman. Siapa yang dikirim oleh Nabi ke Yaman? Ada 3 orang. Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Mereka diutus ke Yaman. Dan Nabi berpesan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab. Dikasih tahu sama Nabi. Lalu ketika sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kerajaan Nasrani, dipimpin oleh seorang raja Nasrani. Akhirnya raja Nasrani ini masuk Islam. Kemudian Nabi SAW juga dan para sahabatnya atau para sahabat-sahabat Nabi SAW diutus oleh Nabi untuk memerangi Romawi. Romawi ini agamanya apa? Nasara. Dan apa tujuan peperangannya Nabi SAW? Apakah untuk merebut wilayah? Enggak. Tujuan jihadnya Nabi SAW li'i'la'i kalimati la ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Berarti Nabi inginkan adalah mereka mengimani la ilaha illallah, karena Nabi nggak mengakui agama mereka. Berarti dari sini kita pahami yang diterima oleh Nabi SAW hanyalah Islam. Disinilah kita sering dengar ayatnya, inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, dia tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun dengan apapun, maka dia akan masuk dalam surga. Maksudnya apa di sini? Yaitu kalaupun dia pernah melakukan kesyirikan, dia bertobat sebelum kematiannya. Nah, karena kalau melakukan kesyirikan, sebagian sahabat pun banyak di antara mereka dahulu melakukan kesyirikan, tapi mereka bertobat sebelum mereka meninggal dunia. Mereka masuk Islam, kemudian memperbagus keislaman mereka. Tapi yang menjadi masalah yang diancam oleh Nabi SAW di sini adalah orang yang meninggal sedangkan belum bertobat dari dosa syiriknya, belum masuk ke dalam Islam. Nah, nanti kita lanjut. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabbihi wa atba'ihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan sedikit kajian kita. Kita tadi menjelaskan bahwasanya surga adalah sebuah hal yang harus diperjuangkan, yang harus digapai dengan sebuah pengorbanan. Di antara caranya yang paling pertama untuk masuk ke dalam surga adalah mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Orang yang meninggal dalam kesyirikan, menolak untuk masuk ke dalam Islam, diancam oleh Nabi SAW akan kekal di dalam neraka. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar, kata Allah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada pertolongan buat orang-orang yang zalim. Dan kesyirikan di sini bukan syirik yang dikenali oleh sebagian masyarakat yang berarti iri atau dengki, bukan. Tapi syirik di sini adalah berdoa kepada selain Allah, minta-minta kepada selain Allah, beristighatsah, bertawakal kepada selain Allah. Ini yang dimaksud dengan syirik di sini. Kemudian cara yang kedua untuk masuk ke dalam surga adalah dengan menjaga sholat yang 5 waktu. Ini sebuah hal penting untuk seorang masuk ke dalam surga, dan ini ditekankan dalam banyak ayat dan juga di dalam banyak hadis. Seorang kalau masuk ke dalam surga maka dia harus menjaga sholat yang 5 waktu. Nabi SAW dalam hadisnya beliau bersabda, man amana billahi wa bi rasulihi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, wa aqamas salata wa shoma Ramadan, kemudian dia menunaikan salat dan dia berpuasa Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah, maka sebuah kewajiban bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Apa syaratnya diberikan sama Nabi SAW di sini? Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, menunaikan salat dan puasa Ramadan. Maka kewajiban bagi Allah masukkan dia ke dalam surga. Oleh karena itu orang yang mau surganya Allah, dia harus menjaga sholatnya. Sholat subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya ditegakkan, ditunaikan di waktunya masing-masing. Sebagian orang mau surga tapi malas sholat. Sholatnya bolong-bolong, sholatnya kalau ingat, sholatnya kalau lagi pengen. Sebagian sholatnya cuma maghrib dan isya aja. Subuh lewat nggak sholat, akhirnya zuhur sibuk, asar pun sibuk, akhirnya seingatnya aja. Kalau memang lagi ingat ya sholat, nggak ingat ya nggak sholat. Seorang muslim nggak seperti itu. Kita lihat bagaimana Nabi SAW di kondisi peperangan sekalipun, ini lagi perang, lagi pedang-pedangan, perang, tetap mereka itu sholat, menjamak, mengqashar, bahkan ada sholat khusus yang ditunaikan di saat perang, tata cara tersendiri. Menunjukkan sholat ini harus ditunaikan apapun alasannya. Bagi orang-orang yang memang gak ada uzurnya, apalagi kau laki-laki. Dan bagaimana Islam perhatikan memberikan keringanan bagi seseorang ketika seorang memang sedang dalam kesulitan. Dengan adanya apa? Dengan ada jamak, dengan adanya qashar. Kalau dia mungkin dalam safar, sedang berpergian keluar kota, sedang capek, sedang letih, sedang sibuk di perjalanannya, maka diperbolehkan buat dia mengqashar sholatnya, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kemudian dalam Islam juga ada yang namanya jamak sholat, yang zuhur dijamak dengan asar atau maghrib dijamak dengan isya, buat orang yang memang sedang ada kesibukan. Contohnya seorang dokter, dia sedang mau operasi, dan ini sering ditanyakan. Beberapa dokter mau operasi, sekali operasi waktunya lama, bisa berjam-jam. Terkadang operasinya habis asar atau sebelum asar, selesainya baru setelah isya. Apa yang harus dilakukan? Salah satunya dia jamak sholatnya. Dia sholat zuhur jamak takdim dengan asarnya, itu bisa dilakukan. Kemudian sholat maghribnya pun dijamak takhir dengan isyanya. Ini keringanan dalam Islam, diperbolehkan dalam Islam. Yang penting seorang apa? Sholatnya penting. Bahkan dalam kondisi nggak ada air sekalipun, seorang tetap harus sholat. Makanya ada syariat apa? Tayamum.
Nah, syariat tayamum yaitu seorang bersuci dengan tanah atau dengan debu yang suci yang ada di sekitarnya. Yang penting apa? Yang penting sholat. Nah sekarang bagaimana orang dalam kelapangan, dia sedang nganggur, dia sehat, kemudian dia nggak sholat? Maka bagaimana Allah mau mengkaruniakan surga buat dia? Kemudian yang ketiga, untuk masuk ke dalam surga dengan belajar agama Islam. Belajar agama Islam itu salah satu penyebab utama seorang masuk surga. Kenapa? Karena seorang belajar Islam berarti dia belajar apa yang Allah inginkan di agama ini. Kan kita belajar tentang syariat Islam, belajar apa yang diperintahkan kepada kita, apa yang dilarang kepada kita. Sekarang yang memerintahkan kita siapa? Kan Allah dan Rasulnya. Yang melarang kita siapa? Allah dan Rasulnya. Berarti itu keinginan Allah, dan itu keinginan Nabi SAW melalui hadis-hadisnya. Makanya kita belajar Islam itu salah satu jalan menuju surga. Nabi SAW secara khusus beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dengan tujuan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga, kata Nabi SAW. Bagaimana seorang dipermudah jalannya ke surga, kata Nabi SAW di sini? Dia berjalan karena mau belajar agama Islam. Dia belajar loh di sini. Kita nggak ngomong orang mengamalkan loh di sini. Kita nggak berbicara orang yang mendakwahkan, enggak. Nabi bilang di sini dia menempuh perjalanan mau belajar. Dia belum mengamalkan, dia belum mendakwahkan, enggak. Sekedar mau belajar. Dengan dia belajar agama Islam, menempuh perjalanan mau ke majelis taklim, datang ke sebuah kajian, pergi ke sebuah masjid, dia belajar agama Islam di situ. Terkadang tanpa dia mencatat sedikit pun, dia nggak bawa buku, dia nggak bawa pulpen, dia datang emang mau kajian. Yang penting dia belajar agama Islam. Maka apa janji dari Nabi SAW? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Di sini kata para ulama, Allah mempermudah jalan dia ke surga dari sejak dia hidup. Allah akan mempermudah dia beramal. Allah akan memberikan dia keistiqomahan. Allah akan mempermudah hidupnya dia. Allah akan mempermudah dia ketika masuk di alam kubur. Allah akan mempermudah dia ketika di padang mahsyar, ketika ditimbang sebuah amalan, ketika menyeberangi sirat. Semuanya akan dimudahkan sama Allah. Sampai kapan? Sampai orang itu masuk surga. Karena janji Nabi SAW di sini apa? Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Janjinya bukan di tengah-tengah, enggak, ke surga, kata Nabi SAW. Makanya seorang harus semangat ketika dia mau belajar agama. Jangan seorang menyangka namanya belajar agama itu khusus buat yang mau jadi ustaz, mau jadi dai, mau jadi ulama, atau orang yang sudah nganggur, atau orang yang sudah usia baru dia belajar agama. Enggak. Belajar agama itu dituntut dari setiap muslim dan muslimah, siapapun orangnya. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia punya kesibukan atau enggak, dia harus tetap menyediakan waktu untuk belajar. Dia harus tahu bagaimana sholat yang benar. Karena sholat yang benar berarti itu sholat yang diinginkan oleh Nabi dan juga oleh Allah Ta'ala. Dia harus tahu semua yang Allah perintahkan dan semua yang Allah Ta'ala larang. Dia hanya bisa ketahui lewat jalur belajar, datang ke kajian. Kemudian yang berikutnya, untuk masuk ke dalam surga adalah dengan menjaga lisan dan juga menjaga kemaluan. Ini secara khusus disebutkan sama Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi." Barang siapa yang menjamin kepada keselamatan dari apa yang ada di antara kumis dan janggutnya, wa ma baina rijlaihi, dan dia pun menjamin keselamatan dari apa sesuatu yang berada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, atmannahul jannah, kata Nabi, maka aku menjamin bagi dia surga, kata Nabi. Tapi apa gantinya surga itu? Dia menjaga lisannya, menjaga kemaluannya. Apa maksudnya menjaga lisan? Nabi menjelaskan di hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan
Auliyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam, kata Nabi. Berarti itu cara menjaga lisan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Seorang tidak keluar dari lisannya kecuali kebaikan. Apa itu kebaikan? Yaitu zikir, baca Al-Quran, nasihat bagi orang lain, teguran bagi orang lain, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dia memotivasi orang lain, keluarganya untuk baca Quran, ngajak keluarganya ke kajian, ngajak keluarganya untuk berzikir kepada Allah, menasehati teman-temannya yang terlambat kalau sholat atau tidak sholat. Itu perkataan yang baik. Kalau dia nggak bisa mengatakan hal yang baik itu, yang bermanfaat itu, apa kata Nabi? Auliyasmut, atau diam. Di sini kata para ulama, berarti yang termasuk diam di sini ada dua hal, kata para ulama. Apa yang pertama? Yaitu sesuatu yang jelas sebuah keburukan. Kalau sesuatu jelas sebuah keburukan, nggak boleh diucapkan oleh seorang. Walaupun dia berpikir, dia memikirkan suatu keburukan, dia husnuzon atau suuzon sama orang lain, jangan pernah dia ucapkan. Dia hasad sama orang lain, jangan pernah dia sampaikan. Itu setan lagi membisiki dia, lagi berusaha supaya orang tersebut berkata sebuah keburukan. Kita harus pahami, memikirkan sebuah perkataan buruk itu tidak sebuah dosa, bukan dosa. Tapi menjadi dosa ketika perkataan tersebut disampaikan. Dia mungkin mau mengatakan sesuatu yang merupakan ghibah, ngomongin orang lain. Dia tahu aib orang lain. Dia mau ngomong ini, dia lagi nongkrong sama teman-temannya, lagi ngomongin seseorang. Dia tahu satu aib, dia mau sampaikan ini, tapi dia tahan, dia nggak dapat dosa. Dia pertimbangkan, ini saya sampaikan apa tidak, saya sampaikan apa tidak. Dia mempertimbangkan itu, kemudian dia nggak jadi sampaikan karena Allah. Dia tahu itu dosa, bukan malah berdosa, dia malah berpahala. Tapi ketika dia sampaikan, disitulah baru dia dicatatkan dosa di situ. Berarti dia termasuk orang yang nggak bisa menjaga lisannya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, yang masuk untuk seorang diam adalah suatu hal yang diragukan oleh orang tersebut, ini kebaikan apa keburukan. Ini kalau saya sampaikan, ini manfaat apa enggak? Apa jajan ini mudarat? Apakah kalau saya sampaikan ini, orang ini malah suuzon sama saya, atau malah terjadi pertikaian nanti, atau malah ribut di antara keluarga kalau saya sampaikan ini, atau apakah ini bermanfaat? Dia masih ragu-ragu. Ini kata para ulama, kalau orang tersebut masih ragu-ragu, maka pilihannya adalah auliyasmut. Dia diam, karena yang disampaikan adalah yang dia tahu sebuah khairan, kebaikan, kata Nabi. Faliyakul khairan, katakan kebaikan yang memang dia pastikan itu sebuah kebaikan. Kemudian kata Nabi, wa ma baina rijlaihi, dan dia menjamin akan selamat sesuatu yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya. Dia tidak menyalurkan syahwatnya kecuali yang dihalalkan bagi dia. Dia nggak menyalurkan ke tempat-tempat yang haram. Dia nggak berzina, tapi dia menjaga supaya itu halal. Dia tidak salurkan kecuali kepada yang halal. Makanya orang yang bisa menjaga kemaluannya itu pahala yang besar. Di antara yang dijanji surga atau sifat penduduk surga yang Allah Ta'ala sebutkan, walladzina li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya. Dan kita lihat di hadis Nabi SAW, ada 7 golongan yang dijamin akan dinaungi oleh Allah Ta'ala, kata Nabi. Fi yaumin la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, kata Nabi SAW. Ketika matahari itu didekatkan, kemudian orang-orang semuanya berkeringat, dan keringatnya itu akan merendam dirinya tergantung dengan amalan masing-masing, kata Nabi. Ada yang dia itu keringatnya itu sampai ke mata kakinya, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang keringatnya sampai ke lehernya, ada yang dia tenggelam karena keringatnya sendiri. Dan semuanya tergantung amalan masing-masing. Pada hari itu, kata Nabi, ada 7 golongan yang bakal dinaungi oleh Allah. Siapa diantaranya? Yaitu seorang yang diajak berzina. Da'athum ra'atun, kata Nabi, diajak berzina oleh seorang wanita. Dzatu jamalin wa nasab, wanitanya cantik, punya kedudukan, kaya. Kemudian dia bilang, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Dia nggak jadi berzina.
Dan dia tidak menjadi berzina bukan karena tidak ada nafsunya, bukan karena nggak ada syahwatnya, tapi sebabnya adalah karena dia takut sama Allah. Bukan karena ada CCTV, bukan karena ketahuan, bukan karena kesempatannya hilang, enggak. Ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Persis kejadiannya seperti kejadian Yusuf yang diajak berzina oleh istrinya Al-Aziz. Yusuf saat itu menolak bukan karena nggak punya syahwat. Orang menolak karena nggak punya syahwat nggak dapat pahala. Dia nggak punya syahwat. Makanya Allah tekankan dalam Al-Quran, wa qad hammat bihi wa hamma biha, kata Allah. Wanita itu sudah memiliki syahwat kepada Yusuf, dan Yusuf pun demikian memiliki syahwat kepada wanita itu. Tetapi Yusuf kemudian mengatakan apa? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Nggak mau Yusuf berzina. Ini orang yang menjaga kemaluannya. Makanya dia diberikan naungan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, ikhwas sekalian, yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga adalah memperberat timbangan amal. Kalau kita berbicara tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, itu banyak sekali. Yang Anda sebutkan ini cuma beberapa yang bisa Anda ringkas saja. Dan yang terpenting adalah memperberat timbangan amal. Karena Allah mengatakan secara langsung, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, kata Allah. Barang siapa yang timbangan amal baiknya itu berat, maka dia akan berada di kehidupan yang penuh dengan keridhaan, itu surga. Tapi barang siapa yang timbangan amal baiknya itu lebih ringan daripada amal buruknya, maka tempatnya adalah di neraka hawiyah, kata Allah. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana kita memperberat timbangan amal baik ini? Itu banyak sekali yang disebutkan oleh Nabi SAW secara khusus. Kalau kita berbicara secara umum, maka semua amal ibadah yang ditunaikan dengan benar, dengan niat yang benar, dengan tata cara yang benar, semuanya bisa memperberat timbangan amal. Tapi Nabi menyebutkan beberapa amalan yang secara khusus Nabi sebutkan akan memperberat timbangan amal. Di antara yang Nabi sebutkan adalah berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Secara khusus Nabi sampaikan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua perkataan, kata Nabi, yang ringan di lisan, berat di timbangan, kata Nabi, dan dua-duanya dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Ta'ala. Perkataan apa? Subhanallahil azim, kemudian subhanallahi wa bihamdihi. Zikir kepada Allah, subhanallahil azim wa subhanallah wa bihamdihi. Ini berat di timbangan amal, kata Nabi SAW. Kemudian di hadis yang lain, ketika disebutkan adanya perbincangan antara Musa dengan Allah Ta'ala, Musa berkata kepada Allah, ya Rabb, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku bisa berzikir kepadamu dengannya dan bisa berdoa dengan zikir tersebut. Kemudian Allah mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Musa, katakan la ilaha illallah. Musa mengatakan, ya Allah, ya Rabb, semua hamba-hambamu mereka mengatakan la ilaha illallah. Lalu Allah katakan, wahai Musa, kalau langit yang 7 beserta isinya dan bumi yang 7 beserta isinya diletakkan di sebuah timbangan, kemudian perkataan la ilaha illallah diletakkan di bagian timbangan yang lain, maka perkataan la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Perhatikan, ini zikir la ilaha illallah, sekedar zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama berkaitan tentang kesahihannya secara riwayatnya, akan tetapi maknanya disepakati oleh para ulama. Karena perkataan la ilaha illallah itu perkataan yang berat. Seorang masuk Islam dengan la ilaha illallah. Abu Jahal, Abu Lahab berani menentang Nabi SAW, bahkan berperang cuma gara-gara satu. Apa? Gak mau bilang la ilaha illallah. Kenapa? Karena berat buat mereka. Padahal kalau kita lihat ini kata yang ringan. Kalau sekedar mereka ngomong juga bisa, tapi mereka nggak mau. Kenapa? Mereka tahu konsekuensinya berat. Mereka nggak mau, makanya bilang la ilaha illallah. Oleh karena itu kata para ulama, la ilaha illallah ini sangat berat di timbangan.
Nah, maka dari itu poinnya di sini adalah zikir itu bisa memperberat timbangan amal baik. Jangan kita meremehkan yang namanya zikir. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika seorang sahabat datang ke Nabi SAW, sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, syariat Islam ini banyak, kata dia. Amalan-amalan sunnah ini banyak. Tolong sampaikan kepadaku satu amalan yang bisa aku jaga. Ini apa? Lalu apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasalah lidahmu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Ini yang diajarkan sama Nabi. Kalau nggak bisa ngerjain yang lain, palingnya ini zikir jaga terus. Yaitu ketika kita berbicara tentang yang sunnah. Tentu bukan yang wajib. Kemudian yang kedua, memperberat timbangan amal baik adalah dengan bermuamalah yang baik kepada masyarakat. Nah, di sini kita berbicara tentang masalah akhlak. Akhlak itu, jamaah sekalian, salah satu tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul semuanya orang-orang baik. Yang mereka ajarkan itu pasti baik. Mereka mengajarkan akhlak, tata krama, budi pekerti, adab, semuanya yang baik. Itu diajarkan sama mereka. Kita gak bakal temui ada cerita nabi dan rasul orangnya jahat, akhlaknya buruk, bejat, preman misalnya. Gak ada. Semua nabi dan rasul, kata para ulama, itu kita harus imani. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh Allah. Para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang terbaik di zaman mereka masing-masing. Dan kita orang biasa gak bakal bisa mencapai derajat seorang nabi dan rasul yang terendah sedikit pun gak bisa. Kenapa? Mereka orang-orang terbaik. Terbaik dari segi akidahnya, tauhidnya, terbaik di segi ibadahnya, dan terbaik di segi akhlaknya. Menunjukkan kita ini orang-orang Islam dituntut untuk berakhlak yang baik. Tauhid kita seperti nabi, ibadah kita seperti nabi, akhlak kita pun seperti nabi. Jangan sampai kita tauhid lurus, ibadah bagus, tapi akhlaknya bejat, suka nipu orang, suka suudzon sama orang, suka hasad sama orang, suka bohongin orang. Ini namanya nggak meneladani Nabi SAW secara sempurna. Nabi SAW dalam banyak sekali hadis, Nabi menekankan kita untuk berakhlak yang baik. Di antaranya, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling banyak membuat seorang masuk ke dalam surga? Nabi SAW mengatakan ada dua. Apa yang pertama? Taqwallah, bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua adalah wa husnul khuluq, akhlak yang baik, kata Nabi. Di sini kita berbicara setelah yang wajib tentunya. Wajib itu kewajiban semua orang. Sholat, sedekah, zakat itu kewajiban semua orang. Tapi di sini kita berbicara setelah orang-orang itu menjaga yang wajib, lalu apa yang membuat dia masuk dalam surga? Dia bertakwa kepada Allah pada hal-hal yang sunnah, pada hal-hal yang makruh. Dia menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Kemudian akhlaknya pun baik. Nah, dia dipercaya sama masyarakat. Apa yang keluar dari lisannya itu semua baik. Nabi SAW walaupun dimusuhi sama orang-orang musyrikin Makkah, Nabi nggak pernah dicela akhlaknya. Nabi cuma dicela atau mereka tidak percaya dengan perkataan Nabi itu seorang Rasul, dan perkataan mereka itu mendustai apa yang ada dalam hati mereka. Kenapa? Karena mereka mengenal Nabi SAW dari kecil. Nabi menerima predikat gelar Al-Amin, seorang yang terpercaya, dari sebelum beliau jadi Nabi. Beliau mendapatkan gelar itu, beliau belum jadi Nabi saat itu, tapi sudah mendapatkan gelar tersebut. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, seorang janda kaya yang diincar sama banyak orang. Janda kaya, di zaman ini aja semua orang incar namanya janda kaya. Nah, di zaman Nabi SAW banyak mengincar Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi lihat siapa yang Khadijah pilih? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan orang kaya, tapi yang dipilih apa? Karena apa? Karena akhlaknya yang baik. Di situ Khadijah mengutus Nabi SAW untuk menjualkan barang dagangan di Syam. Dan ternyata Khadijah saat itu sedang menguji bagaimana akhlaknya Nabi SAW, amanah atau tidak, jujur atau tidak. Maka setelah pulang kemudian dikabarkan bagaimana amanah dan jujurnya Nabi kita Muhammad SAW, barulah saat itu menikah dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang jadi harus kita contoh dari Nabi SAW. Kemudian dalam
sebuah hadis Nabi SAW secara khusus mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan daripada akhlak yang baik, kata Nabi SAW. Itu berat di timbangan amal. Apa di antara bentuk amal yang baik? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam." Sebarkanlah salam, kata Nabi. "Wa at'imut ta'am." Dan berikanlah makanan, salurkanlah makanan. "Wa sallu wan nasu niyam." Dan sholatlah kalian ketika manusia sedang tidur, yaitu sholat malam maksudnya. "Tadkhulul jannata bisalam." Kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan, kata Nabi. Apa yang pertama? Afsyus salam, sebarkan salam. Itu kan namanya menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ketika menggambarkan ada dua orang muslim yang berseteru, kalau dua-duanya ketemu, kata Nabi SAW, ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Ini dua orang muslim musuhan, kalau ketemu yang satu melengos ke sana, yang satu melengos ke sini, kata Nabi. Yang terbaik di antara mereka berdua, kata Nabi SAW, adalah orang yang mau mulai salam. Itu yang terbaik di antara mereka berdua. Kenapa? Karena memulai salam berarti orang itu menginginkan untuk perbaikan, gak mau musuhan lagi. Dan Islam suka yang namanya persatuan. Islam gak suka namanya pecah belah. Kita setiap hari diajak untuk bersatu. Azan, itu kan ngajak kita bersatu. Sholat berjamaah, mengajak bersatu. Imam nyuruh untuk meluruskan saf, itu kan disuruh bersatu namanya. Itu setiap hari. Makanya Islam suka namanya persatuan, gak suka namanya perpecahan. Nah, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini kajian kita. Jadi dari kajian hari ini kita bisa mengambil beberapa faedah tentang bagaimana indahnya surga. Surga ini sesuatu yang paling pantas untuk kita kejar, paling pantas untuk kita mengorbankan segala sesuatu supaya kita dapat kenikmatan surga ini. Surga itu abadi, sedangkan kehidupan di dunia itu fana. Dan untuk mendapatkan surga, seorang itu harus beramal. Walaupun orang gak bisa membeli surga hanya sekedar dengan amalannya, tapi amalannya tersebut adalah bentuk usaha dia. Dia berusaha semaksimal mungkin dengan amalan dia. Dia berusaha untuk perbaiki. Dia selalu berusaha untuk evaluasi dengan selalu mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, supaya dia bisa masuk ke dalam surga. Lalu apa di antara amalannya tadi? Yang paling pertama adalah menjaga tauhid. Yang kedua, menjaga sholat yang 5 waktu. Ini harus selalu dijaga. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Yang keempat adalah memperberat timbangan amal baik kita dengan berzikir dan juga dengan berakhlak yang baik. Wallahu ta'ala. Sampai di sini kajian kita. Mungkin anak kembalikan ke panitia.